seperti apa dan apa aja nih yang dibahas di persidangan? Baik, terima kasih. Hari ini kan tanggal 21 April, yang mana sebenarnya agendanya ini adalah agenda pembuktian dari pihak pemohon. Dalam hal ini dari lawan kami ya, si Alif bersama lawyernya. Tapi hari ini kami tunggu sampai jam 2 sidang dibuka tadi, bahwa pihak mereka tidak hadir, yang mana sidang ditunda pada tanggal 28 April 2021 pukul 10. Artinya kalau memang mereka tidak menggunakan haknya nanti di tanggal yang ditentukan yang saya sampaikan tadi, berarti hak mereka sebagai pemohon dalam membuktikan kapasitasnya sebagai kuasa hukum maupun pemohonnya tidak bisa digunakan lagi. Artinya kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Seharusnya mereka sebagai pemohon jadilah pemohon yang baik atau penggugat yang baik dan kooperatif, harusnya seperti itu. Tadi juga kami sempat menyampaikan di agenda persidangan sebelumnya di duplik kami bahwa pihak pemohon ini masih berstatus sebagai suami dari yang berinisial N. Artinya dia masih punya ikatan hubungan resmi secara negara berdasarkan kutipan akta nikah yang tercatat di Cilandak. Nah, dan itu sudah ada keterangan yang nanti akan kami buktikan di persidangan selanjutnya ketika nanti kami disuruh membuktikan. Nah, itu tadi sudah kami sampaikan ke Yang Mulia juga Majelis Hakim bahwa beliau masih tercatat sebagai suami dari inisial N tadi, dan itu masih sah. Artinya bukan Nora ya. Tapi ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Ya. N itu banyak ternyata, bukan Nora atau itu. Ada Jadi, NN yang lainnya. Iya, jadi Itu. sebelum sama Nora dia punya istri 2011. Ya. Dan itu masih tercatat. Tapi itu belum cerai. Belum putus. Belum Nah, ada perceraian. belum ada perceraian. Yang jadi persoalan kalau dia ingin meminta pengesahan perkawinan, dia harus lakukan upaya hukum dulu kepada si N ini dulu, tapi bukan tanda kutip Nora ya, pernikahan sebelumnya tadi. Dia harus melakukan upayanya apa? Membatalkan pernikahan itu atau mengajukan perceraian juga, atau dia minta pengesahan, minta izin resmi dari istri yang pertama, begitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan itu ya kami rasa gugatan atau permohonan mereka lakukan ini akan sia-sia, karena itu akan melawan dari konteks hukum itu sendiri dan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Jadi bisa dibilang fakta baru nggak sih, Pak? Fakta baru. Ini fakta baru yang kami temukan ketika dalam proses persidangan, dan kami berusaha mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan kami ya, si Isa, dia akan menyampaikan itu. Oke. Agak kencang suaranya, Mbak. Suaranya agak kencang. Tanggal 31 Maret kita ke KUA, kita ngecek kebenarannya seperti apa. Dari situ kita tahu bahwa ternyata masih pernikahan yang sebelumnya masih sampai saat ini. Seperti itu. Nah, Ini buktinya ya? iya. Oke. Bukti buku nikahnya si Alif sama Nuning Irpana 2011 ya ini. Yang N ini, Ya, inisial N. bukan Nora ya. Bukan Nora ya berarti, Bang ya? Nora. Tapi Nuning Irpana ya 2011. Jadi ini pas tanggal 31 Maret 2021 kita ke KUA buat ngecek. Dan ternyata masih terdaftar. Nuning Irpana. Dan Mbak Aska sendiri tahu nggak Iya. Di dulu aja ya ininya ya. Iya, Mbak Aska sendiri tahu nggak dengan adanya pernikahan ini dia? Bahwa di sini dijelaskan bahwa Mbak Aska ini- tahu kalau si Alif udah nikah sama ini. Enggak, aku ditipu. Jadi gitu. Jadi selama ini beliau tidak tahu. Berarti selama ini Nora nggak juga tahu. Jadi kalau Nora ini tahu. Nggak tahu juga. Jadi sama-sama baru tahu tanggal Setelah kita cek 31 31 Maret. Maret. Jadi kebenarannya kemarin didapatkan tanggal 31 Maret, dan ini dikeluarkan bahwa benar keduanya pernikahan pada akta nikah nomor sekian-sekian ini dikeluarkan oleh KUA Cilandak. Artinya masih sah ini pernikahan dan belum ada putus perceraiannya. Jadi masih berjalan pernikahannya sampai. Berarti selama ini dibohongin dong. Bohong, aduh banyak banget yang dibohong-bohong, termasuk fitnahan dia yang ke media tentang bilang aku selingkuh, bilangnya kemarin dia datang ke rumah
dia dikeroyok sama preman, itu bohong semua. Terus masalah anak kemarin tanggal 18 kemarin 3 hari yang lalu dia datang ke rumah, itu juga caranya nggak baik-baik. Seperti Jadi apa? dia bohongin security, dia bilang saudaranya Aska kayak gitu loh. Jadi pas ketika di depan udah disuruh pulang, mereka kayak pengen lihat anak kayak gitu. Gimana? Pengen lihat anak. Dia pengen lihat anak tapi caranya begitu. Caranya iya bohong terus, nggak baik-baik terus. Sebelumnya juga dia fitnah kan. Gimana mau baik-baik? Aturannya yang ngambil hati ibunya dulu kayak gitu kan. Ini fitnah-fitnah. Belakangan ini sering banget kayak bilang main santet. Even pun dia nggak sebut nama langsung, tapi aku punya bukti. Dia ngomong langsung itu aku ke teman-temannya. Itu ada buktinya. Terus yang dia bilang juga mana ya? Yang marahin orang sholat itu juga bohong. Itu nggak mungkin lah saya kayak bilang orang berisik lagi sholat pasti langsung kena karma dong, cepat atau lambat pasti kena. Tapi kan itu bohong gitu, fitnah. Itu sih banyak banget kan, beberapa kali dia fitnah dengan lantang di media. Bang, secara hukum sendiri gimana? Artinya dengan kebohongan tadi yang dia ternyata masih sah nikah dengan si N ini dalam pernikahan dengan apa saja saat menikah dengan Aska, secara hukumnya sendiri gimana? Ya kalau secara hukumnya kan itu tidak boleh dia mengajukan isbat nikah ini. Artinya kalau ini sampai dilakukan itu berarti Pengadilan Agama Jakarta Pusat pun ditipu kan dengan dia mengajukan permohonan ini kan, begitu kan. Artinya kita juga ya kita meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mereka tidak terkecoh. Makanya kenapa kita harus berbicara seperti ini? Agar kita berbicara tentang kebenarannya. Itu satu. Bahwa saudara A ini, Alif ini, dia masih berstatus sebagai suami orang. Itu yang harus kita ingat ya. Artinya kalau ini sampai disahkan, jangan sampai nanti majelis hakim salah memutuskan perkara ini. Itu aja yang kita inginkan, supaya bahwa benar dan ini masih tercatat, dan kita sudah menguji ini melalui KUA Cilandak, dan itu sudah ada surat keterangan menyatakan dia masih sah sebagai suami dari Mr. N ini, tapi bukan orang. Itu aja. Dan isbat itu bisa dianggap gagal berarti ya Bang ya? Artinya kalau sampai ini dikabulkan berarti ini negara hukum. Negara hukum itu kan ada aturan-aturan yang harus kita lalui dan proses. Nah kalau itu kita tidak lalui, berarti kita melegalkan secara aturan hukum dan undang-undang. Artinya siapapun itu tidak bisa untuk melawan dari undang-undang. Itu aja. Yang jelas undang-undang perkawinan. Kira-kira ada lagi nggak mungkin selain si N ini? Iya. Dia pernah nikah lagi sama yang lain? atau apa? Masalahnya Iya. Masalah. Masalah ini kayak baru ketemu aja. baru ketemu juga nih riwayat kwitansi, dia pernah ke rumah sakit jiwa kayak nebus obat ya gitu. Salah satu obatnya tuh obat Arinia yang aku searching di Google, itu kayak untuk obat Ya. Penenang. bipolar, Oh, untuk oke. iya apa satu lagi ya, pokoknya temannya bipolar lah, Skizo. skizofrenia ya apa sih kayak gitu, kayak gitu. Memang aku juga sering nemenin dia waktu pacaran 2018, sering nemenin tiap bulan ke rumah sakit Dharma Wangsa untuk nebus obat. Cuman belum peka. Iya, Untuk cuman belum apa peka. gitu. Iya. Ini baru kemarin ketemu kwitansinya gitu. Ada pengaruhnya nggak Mbak? Artinya dengan kebohongan dia gitu? Tadinya itu masih positif karena- thinking, maksudnya kayak kamu kenapa sih nggak ke rumah sakit kayak gini, aku gituin. Dia jawabnya cuma depresi. Mungkin aku pikir dia depresinya, oh iya dia baru divorce sama si Nora. Aku pikirnya itu baru-baru awal pacaran ya. Oh mungkin dia lagi keuangannya kurang bagus, aku pikir kayak gitu. Masih positif thinking. Aku nggak nanya sampai sedalam ini, dan aku nggak ngecek kwitansinya apa, obat apa juga aku nggak ngecek. Gitu. Berarti termasuk turun naik moodnya itu akibat dari apa, obat-obatan itu yang akhirnya berujung KDRT nggak sih Kak? Bukan obat-obatannya, obat-obatnya ternyata menolong dia. Oh, Jadi kayak obat buat Jadi yang ganggu Rujukan dia dokter. itu, iya, yang ganggu dia berarti kejiwaan dia, mental dia. Makanya dari pakai kemarin obat tuh itu. suka kayak halusinasi, bilang santet lah, apalah kayak gitu, nggak jelas banget. Diminta bukti ke kalian, nggak ada bukti dia. Terus berhadapan dengan orang yang seperti ini menurut abang gimana Bang? Artinya kan ini Mood swingnya,
Ya, Iya. artinya nggak Ya kalau masuk ya. kalau kita kan berhadapan dengan orang seperti ini, kita berdasarkan aturan undang-undang aja yang berlaku kan begitu. Artinya ya kalau kejiwaannya udah seperti ini, ya mau apa gitu loh. Jadi hakim juga yang memeriksa dan menggali perkara ini harus melihat lebih jeli lagi, jangan sampai nanti klien kami jadi korban, terutama Anak. kasihan anak nanti. Iya. Kita memikirkan itu karena selama ini apa yang dituduhkan sebenarnya klien kami tidak harus menghalang-halangi, nanti ada waktu saatnya. Seperti contoh tadi yang dikatakan oleh klien kami menyatakan bahwa kalau ingin melihat anaknya dengan cara yang tidak benar, Iya. mengaku-ngaku seolah keluarga dengan security atau segala macam. Karena kita takut ada khawatir ada keributan, karena kalau ketemu pun pasti akan ribut. Pasti. Ini yang jadi masalah, karena masalah belum clear dan belum ada kepastian hukum. Karena kita minta biar ini juga terang-terang agar pihak majelis hakim yang memeriksa dan mengadu perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang nekat juga ya orangnya. Iya. Nekat, suka maksa. Kalau aku nggak ngikutin maunya dia bakalan marah. Mau Contoh dari gimana? malam sampai ketemu 4 hari, aku nggak boleh tidur. Harus Harus temenin ikutin dia. mau dia. Kayak gitu. Berarti dari penemuan fakta baru ini seperti menegaskan bahwasannya hak asuh anak tidak akan diberikan ke dia ya kak? Atau seperti apa sih bang? Kalau untuk masalah hak asuh anak kan memang benar itu masih ada ibunya yang punya hak kan, karena ini masih di bawah umur sesuai dengan undang-undang kan. Terus kedua, pernikahan ini juga belum disahkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Gimana dia mengaku anaknya? Ya artinya ini proses ini harus kita lalui dulu dan mereka harus upayakan itu satu persatulah ke depan dulu, jangan langsung ke belakang gitu. Jadi artinya ini tidak bisa aturan yang kita main-mainkan, tapi ini aturan undang-undang yang berdasarkan undang perkawinan harus kita ikuti proses dan prosedurnya. Seperti itu. Oke. Jadi Sidang selanjutnya masih diberikan kesempatan nih kepada pihak mereka pada tanggal 28 April 2021 jam 10. agendanya Ya, agendanya masih bukti surat dari mereka dan saksi. Tapi kalau misalnya mereka nanti tidak hadir lagi. Tidak hadir lagi gimana? berarti hak mereka sudah habis. Artinya hak kita sebagai termohon, kita tetap lakukan pembuktian dengan bukti-bukti surat seperti yang tadi. Yang kita ini kan masalah dia berobat, masalah dia sudah memiliki istri yang sah sebelumnya masih tercatat, itu akan kita bukti. 9 tahun 3 kali nikah. Itu yang bisa kami sampaikan.